都能听清 suara saya bisa kedengaran jelas? Ya, selamat sore teman-teman semua. 大家下午好，大家都好吗？ Apa kabar teman-teman semua? 大家现在在哪儿？在家还是还在路上？ Oke, jelas ya. Saya lihat ada beberapa pop-up chat. Sambil saya share dulu bahan kita pada hari ini, 大家可以在评论区和我交流 ya. Teman-teman boleh balas respon di kolom chat. 大家都用餐了吗？都吃了吗？Ya. Sambil saya share dulu bahan kita. 好，出现了是吧？Udah muncul ya bahannya ya. 好，我们看一下哦，今天有谁已经参加了我们的班呀？Kita coba lihat teman-teman yang sudah hadir. Oke, ada Ibu Lina, 老师、班长、朋友们，大家好。Oke, udah benar ya. Terus spellingannya juga udah benar ya. Oke, terus ada Ibu Lilian, 晚上好，老师、班长和同学们。学nya pakai u ya. Tongxue-men. Jadi XUE ya. 学 belajar. Kalau XIE itu xie tulis ya. Mungkin kadang-kadang ini mungkin antara apa namanya salah ketik kadang-kadang kan jempol kita ya, tapi nggak apa-apa ya, saya koreksi sedikit. Xue, 学同学的学 ya, 学 itu artinya belajar. Terus kalau kita ada satu lagi XIE tapi nada tiga. Xie itu artinya tulis ya, mirip-mirip. ah, Satu nada dua, satu nada tiga. Oke, hao. Ibu Lilian juga sudah hadir. Kemudian Pak Amin ya. Jelas ya Pak. Pak Amin sudah hadir. Ada Patricia. Jelas ya. Oke, terus ada Ibu Lina. Laoshi Qingchu. Qingchu juga ketikannya udah benar. Ada Ibu Lili. Laoshi ni hao. 我很好. Ni hao Ibu Lili. Ibu Lili jawab kita kabarnya baik gitu ya teman-teman ya. Terus ada Jo Chun Yun. Ini Jo-nya tahu nggak marga apa? Jadi biar enak ya. Jadi kalau misalnya teman-teman belum tahu, oh spellingan marga saya maupun nama saya dalam pinyin yang benar, tapi kalau teman-teman punya karakternya, silakan boleh ditanyakan, nggak apa-apa ya. Jadi biar dapat spellingan pinyin yang benar. Jelas ya, Laoshi. Oke, terus lanjut. Feve ya, Feve jelas. Ibu Lina jawab, 我很好. Oke, kabar baik ya. Feve di rumah ya, kondisi kurang baik karena sakit. Oh, oke. Cepat sehat kembali ya, Feve ya. 祝您早日康复, gitu ya. Semoga lekas sehat kembali. Terus ada Ibu Lina, 我在家里. Oke ya, spellingannya udah benar semua. Ada Ibu Elena juga. 老师，下午好，我很好，我在家用餐了。你呢？我也用餐了，谢谢您. Ini udah oke ya. Jadi kalau dijawab sekaligus kayak Ibu Elena boleh. Selamat sore gitu ya. 下午好，我很好 ya kabarnya baik. Terus Ibu Elena, 我在家di rumah用餐了，sudah makan ya. Oke, Ibu Lina juga sudah 用餐了 ya. Spellingannya udah benar. 我叫林 Oh, ini Ibu Patricia ya. Ciao-nya pakai J ya. Kalau spellingan pinyin dipanggil atau bernama ya, pakai J, Jiao ya. Mm. Lin itu tidak ada di bahasa Mandarin. Mungkin Lin kali ya, margalin, benar gak Bu? Margalin. Nah, eh, iya kalau bahasa daerah dia spellingannya LIM ya. Tapi bahasa Mandarin kita bacanya Lin, nah ada dua ya. Ini margalim. Oke, terus oke berarti Ibu Patricia eh, sing ya. Kalau misalnya Ibu mau bilang saya margalim, nah berarti wow sing lin ya marga saya eh, lim gitu ya. Kalau bahasa Mandarinnya wo sing lin. Kalau wo jiao biasanya misalnya wo jiao Patricia gitu ya. Jadi jiao itu biasanya diisi dengan nama.
Ini saya ambil jadi contoh ya, Bu, ya. Oke, 我叫 Patricia gitu ya. Oke, ada Ibu Deborah juga. 下午好，老师，我在家。Terus ada Bu Nani. 老师、班长和同学们，下午好。我吃了，您呢？我也吃了，谢谢您。Ya, ketikannya udah benar semua nih. Ada Ibu Gim. 下午好，老师，朋友们。Oke, ketikannya sudah benar juga. Ada Ibu Katarina. 晚上好，老师、班长，你们好。Oke, 我刚吃完晚餐，您呢？我也吃了，谢谢。Oke ya, ketikan huruf Mandarinnya udah benar semua ya, hebat-hebat ya. 谢谢大家的反应 ya. Terima kasih juga buat responnya. 我们继续看一下我们的课程好吗? Kita lanjut lihat bahan kita hari ini. Terakhir sampai mana ya teman-teman ya? Saya lupa karena coret-coretannya hilang. Ya, kalau ada coretan biasanya saya ingat. Nah, teman-teman boleh bantu saya lihat kembali ya. Ini kalau mau di screenshot silakan. Akan saya hapus ya untuk kita terusin bahan kita yang ada di teks kita. Teman-teman masih ingat kita terakhir sampai di kosakata nomor berapa ya? Haji Doma masih ingat? Ini kejauhan. Sebentar. Oke, 等一下啊. Oh ya, sampai sini ya, halaman 15. Oke, halaman 15 nomor 21 ya dari Ibu Tintin ya. Sisi nih Ibu 21. Oh, oke, sampai di 同事, 对吗? Oke, baik. Kalau gitu kita lanjutin dulu ya kosakata. Kemudian kita akan latihan baca teks bacaan kita. Oke, 我们看一下同事 ya. Kemarin tuh banyak bahas 同学 yang tadi ya, XUA gitu ya. 同学, 同事, 同班, 同班 tuh teman satu kelas. 同学 itu teman satu sekolah. Terus 同事 yang kita pelajari di modul kita adalah teman sekerja. Ya, terus ada lagi kemarin ada yang tanyain, oh saya jadi ingat ada teman satu kuliahan gitu ya. Nah, satu satu kuliahan tuh caranya adalah ditambahkan universitas di depan 同学 gitu ya. Misalnya 大学同学 ya teman-teman kalau catat masih ingat 大学 itu universitas, 同学 itu teman sekolah. Jadi kalau misalnya teman-teman mau memperjelas bahwa oh ini teman kuliah saya, kalau gitu teman-teman boleh bilangnya 他是我的大学同学 gitu ya. Tapi kalau umum general ya udah 他是我的同学. Sehingga saya juga nggak tahu ini teman sekolahnya kuliah atau SD, SMP, SMA gitu ya. Oke, 好，来，我们继续，kita lanjut 之间 ya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru ikut nggak lama gitu ya, karena mungkin ada yang nggak ikut dari awal, karena di modul 1 gitu ya, kita banyak membahas tentang Hanyu Pinyin. Iya, ZH. ZH itu bacanya bersih. Bersih artinya nggak ada H ya, teman-teman ya. Jadi H di sini adalah lidahnya diangkat ya. Jadi bacanya bersih, tidak ada angin. 之间gitu ya. 之间 itu ada artinya di antara ya. 我们之间 berarti di antara kita. Jadi dia posisinya setelah subjek. Susunan seperti itu ya. 你们之间 di antara kalian. 有误会吗? Ada salah paham mungkin gitu ya. 你们之间有误会吗? Misalnya contoh kok kayaknya dia kayak kurang seneng gitu ya ketika saya bahas tentang kamu. Nah, mungkin kita bisa bilang 你们之间有误会吗? 误会 itu artinya salah paham ya. 误会 ya. Begitu juga kita bisa bilang misalnya sorry kamu salah paham boleh juga. 你误会了ya. 你误会了我的意思。误会 ya. 误会 itu artinya salah paham ya. Silakan kalau mau di screenshot. Salah paham. Oke. 好
再来是 kita lanjut ya. Tadi 之间 gitu ya. 他们之间, 老师们之间, semua begitu. Jadi di antara guru-guru, kalau guru-gurunya jamak, teman-teman tambahin 老师们, terus baru 之间. Nah, kalau misal apa di antara kalian, 你们之间, 我们之间 di antara kita. 我们之间没有秘密 gitu ya. Contoh ya di antara kita tuh tidak ada rahasia, mimi, rahasia ya. Oke, eh, kita lanjut lagi ya. 之间 tadi udah. Yali, yali itu adalah tekanan ya. Eh, dia bisa tekanan, bisa eh, tertekan. Ya, tertekan, bisa tekanan, bisa tertekan ya. Jadi misal contoh, 我很有压力. Ah, 我觉得很有压力. Tetap dia pakai 很有 gitu ya. Ada tekanan artinya tertekan ya. Yali itu tekanan. Ya, yali. Kalau teman-teman tanya saya, lalu ya ini artinya apa? Ya itu artinya menghimpit. Li itu adalah tenaga. Ya, jadi berasa ada ya tekanan kan. Jadi tenaga yang dipres gitu ya, tekanan, yali. 再来是复杂，复杂 itu adalah rumit ya, 复杂, rumit. Kalau 复杂, rumit, lawan katanya apa teman-teman? Ayo, rumit lawan katanya berarti sederhana gitu ya. Sederhana apa teman-teman? Masih ingat kosakata sederhana? Ya, 简单 ya. 谢谢 Ibu Elena. 简单. 简单 ini boleh gampang, boleh mudah, boleh juga sederhana, tergantung konteks. Ya, 简单 ya, 简单 itu artinya boleh gampang. Kalau misalnya kita jawab soal, soalnya mudah gitu ya. Kita nggak mau pakai 容易, kita pakai 简单 boleh, boleh gitu ya. Tapi kalau misalnya contoh satu lagi sederhana ya tadi ya, itu lawan katanya dari si 复杂. Ya, 别太复杂, 我要简单一点儿 ya. Jangan terlalu rumit, saya pengen yang lebih sederhana, lebih simple. Nggak berbelit-belit ya, 简单. 简单的汉字是, tadi kayaknya saya lihat ada yang ketik 汉字, tapi belum tepat. Sebentar. 等一下. Oh, 简单,不是金丹, 简 ya kurang A ketikannya ya Bu Nani ya, makanya dia munculnya tuh huruf itu. 简单是这个简单 ya, jadi ketikan pining kita kalau eh, salah, dia munculnya hurufnya juga beda. 简单. Nah, ini lebih jelas ya, 简单. Ya, Ibu Lin ya, udah ketik sama ya, 简单. 好, 再来 kita lanjut. Jadi 复杂 itu rumit ya. Kalau teman-teman lihat 复杂 kok bisa rumit ya, Laoshi ya. Masih ingat gak? Ini artinya apa? Ingat di modul 1 apa 2 gitu ya. Review kembali, mengulang kembali. 还记得吗？mengulang kembali 是什么？复习 ya, 就是这个复. Jadi 复 itu artinya berulang, berulang, berulang. Itu namanya 复. Ya, 我们说重复，重复 itu artinya ulang. 你可以再重复一下吗? Misalnya contoh saya ngomong, terus teman-teman kayaknya nggak nangkap. Teman-teman mau minta saya ngulang gitu ya. Nah, itu kita biasa pakainya 重复. mengulang. 可以重复一下吗，老师？重复就是这个复. Jadi 复 itu berulang-ulang. Za itu artinya gini. eh remeh-temeh. Jadi apa namanya kita bilang di diaduk jadi satu itu namanya za. Kayak kita tahu namanya Dian. Teman-teman pernah tahu Dian? Toko sembako, toko serba ada. Ya, itu namanya Dian. Ah, Zaho, ho itu barang, tian itu toko. Jadi Zaho tian artinya apa? Toko yang hampir segala kebutuhan harian tuh ada. Itu namanya
杂货店 ya. Oke, nah sekarang balik lagi ke fuza. Jadi maksud saya gini, teman-teman kadang-kadang ada yang saya jelasin begitu karena supaya membantu teman-teman tuh gampang mengingat, terus tambah dapat kosakata baru gitu ya. Jadi fuza, teman-teman kebayang nggak? Udah barangnya banyak banget, terus diulang gitu ya. Sehingga jadinya tambah rumit benang kusut gitu ya. Ca diartikan sebagai sampah, enggak sih. Kalau sampah itu namanya laci. Kalau ca itu sebenarnya bukan sampah, dia barang kecil-kecil tapi banyak banget. Ya, teman-teman lihat rata-rata kayak ada toko-toko tertentu di bidang tertentu tuh memang itemnya banyak banget. Nah, itu namanya caho. Ya, tapi caho 不是 sampah, 不是. Dia banyak aja itemnya gitu ya, bervariasi dan kadang-kadang kita hilang pun nggak tahu. Itu namanya caho gitu ya. 好，再来是复杂 Jadi teman-teman jadi tahu oh fu-nya ngulang review. Oh saya jadi ingat kembali fusi mereview pelajaran, mereview bahan-bahan itu namanya fusi. Terus ca oh dari ca yang artinya beragam jenis, banyak terus kecil-kecil itu namanya ca ya. 复杂 rumit. 好，再来是25，受不了。受不了 itu tidak tahan ya. Nah, jadi kita ada satu grammar yang seperti ini ya. Ini satu frase, teman-teman. Eh, sorry. Oke, kayaknya saya perlu share yang biasa ya, biar nggak terlalu penuh ya. Thanks ya. Jadi ini satu kesatuan. Kalau nanti teman-teman lihat, oh saya ketemu lagi nih puliau. Jadi ini puliau artinya apa ya, laoshi ya gitu ya. Contoh kan kalau di kosakata bahan kita bilang 受不了 artinya tidak tahan, tidak bisa tahan gitu ya. 我真的受不了 gitu ya. Contohnya orangnya itu emosi. Jadi apapun semua marah-marah. Hal kecil marah, hal besar marah, dikit-dikit marah. Nah, misalnya kita bilang, oh, 我受不了了, gitu ya. Itu biasanya bahasa sehari-hari yang keluar dan ekspresif. Memang sering kepake kok. 我受不了 artinya saya udah nggak tahan. Ya, mau nggak tahan pekerjaan, nggak tahan cuaca yang dingin, terus apa lagi ya, nggak tahan tekanan juga boleh. Itu semua boleh ya, umum ya. 受不了. Oke, saya tulis dulu ya, 受不了. Punya boleh baca nada 5. Ya, tapi mau baca nada aslinya nada 4 juga nggak apa-apa. Puliau. Nah, maksud saya si puliau ini dia ada grammar. Misalnya 吃不了. Contoh. Nah, ini pas banget ya, saya baru ngalamin ya. 吃不了 ya. 欧洲的食品我不习惯，所以吃不了. 吃不了 itu nggak bisa makan. Nggak bisa makannya itu bisa kenyang, bisa juga memang karena yang tadi saya bilang saya belum terbiasa jadi nggak cocok seleranya, itu namanya 吃不了. Ya, jadi nanti teman-teman ketemu beberapa kata kerja yang ditambahkan puliau, tapi nggak semua ya teman-teman ya. Begitu juga nanti mungkin akan ketemu 来不了。他今天来不了，不用等了。哦，为什么？刚才我遇到他，他还要加班呢。Artinya apa? 他今天来不了了，不用等。哦，为什么呢？因为刚才我遇到他的时候，他说要加班呀。Jadi ini kalimat simple sengaja saya ngomong dalam bahasa Mandarin biar teman-teman latihan dengar. Ya, apa? Saya bilang nggak usah tunggu, dia udah nggak bisa datang ya. Puliau itu tidak bisa. Ya, tidak bisa datang, bisa banyak faktor ya. Terus misalnya teman-teman kasih tahu saya, 老师不用等了，他今天来不了了。哦，为什么? Terus saya tanya kenapa gitu ya. Terus teman-teman bilang, oh, 因为我刚才遇到他的时候，遇到 ketemu ya. Karena tadi pas saya ketemu dia gitu ya, 他要加班, dia mau lembur ya. 加ini tambah 加油的加呀，班 ya, 班 kelas ya, terus pan ini juga dari sangpan. Nanti takutnya teman-teman bingung. Teman-teman masih ingat sangpan ngantor. Nah, kalau lembur itu adalah japan tambahin jam kerja ya, lembur.
pannya eh, panjang depan pan kelas ya. Jadi teman-teman jangan kaget, oh iya pannya sama ya. Iya, jadi pannya bisa kelas, bisa juga dalam konteks pan yang artinya ngantor ya. Ini ngantor. Bahasa Indonesianya takutnya teman-teman bingung. Sebentar. Ngantor, bekerja di kantor. Nah, ketika lembur kita bilang japan, jia 就是 tambah gitu ya. Oke, jadi ada 受不了, 吃不了, 来不了. Terus 做不了. Misal contoh kita suruh dia kerjakan sesuatu, terus dia bukan nggak mau kerjain ya. 做不了. Sebentar, saya tulis dulu. 做不了 itu artinya dia kapasitasnya belum sampai situ. Jadi teman-teman, kalau orang bilang 做不了 itu artinya gini loh. Dia memang udah mikirin, terus mungkin udah lihat, tapi memang nggak bisa dikerjain, artinya dia nggak bisa. Mungkin kapasitas, mungkin juga waktunya ya. Ini banyak faktor. Jadi di sini puliaunya sinonim dengan puneng. Ya, puneng dalam arti tidak available. Halangan-halangan tertentu, bukan dia nggak mau gitu. Ya, 做不了, 来不了, 吃不了, 喝不了. Mungkin ada minuman yang aneh, kita nggak biasa, nggak bisa masuk ke selera kita ya kita bilang 我喝不了. 就是不能喝的意思ya. Jadi nggak bisa masuk ke dalam mulut kita gitu. Aneh. Nah, itu namanya 喝不了. Silakan di screenshot dulu. 简单的汉字, 简单 tadi udah terhapus belum ya? Sebentar ya Bu Lina ya, nanti saya balik lagi ke situ. Oke, ada Ibu Helena ya juga sudah hadir. Ya, Sisi Ibu Katarina sudah bantu translate ya. Betul ya. Jadi kadang-kadang ada kalimat simpel saya sengaja bahasa Mandarin dulu. Saya teman-teman, oh iya nangkep ya artinya ini. Ya benar Pak Suyosan ya. Uang puliao. Uang puliao itu nggak bisa lupa gitu ya. Uang puliao. Ya, jadi maksud saya mau ngajak teman-teman lihat bahwa kita ada satu eh, kesatuan. Kalau saya sering sebutnya grammar gitu ya. Grammar itu artinya cara dia ngomong atau pattern ya. Bebas teman-teman menyebutnya apa. Artinya kita punya ini, puliao. Jadi kalau nanti di depannya ada kata kerja, teman-teman tinggal artiin, oh tidak bisa apa gitu ya. Uang ini lupa, jadi tidak bisa lupa. Kayak contoh dari Pak Suyosan, uang puliao culien. Oke, jadi culien itu adalah cinta pertama gitu ya. Jadi susah dilupakan gitu ya Pak ya. Nah itu namanya uang puliao. Uang puliao kalau nggak salah ada lagu ya, 对吗？也是我觉得应该是老歌呀，lagu lama bener gak? 忘不了. Oke, oh kalau kapan disebut liao, kapan disebut le. Ini jadi gini, kan dia ada hanzi pu sama le. Kan hanzinya sebenarnya hanzinya le gitu ya. Contoh ini show. Contoh ya, contoh. Nah, kalau misal teman-teman ketemu pu, terus ada huruf ini, maka pasti bacanya pu liao, nggak akan le, nggak akan gitu ya. Jadi bukan kapan kita bilang ya, kalau dia gabung sama dari pu, habis itu ada huruf ini, maka ini harus baca liao, gitu. Tidak akan baca le, gitu ya. Seperti itu Bu Sinta. Jadi ini jadi patokan ya. Benar. Pertanyaannya bagus ya karena teman-teman yang melihat ke Hanzi pasti merasa Laoshi ini bukannya baca le gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman ketemu yang kayak gini, makanya saya sebut dia satu grammar, satu frase, satu pattern, pasti dia harus dibaca liao gitu ya. Oke, iya ada lagunya ya Pak Alex ya. Wah, kalau gitu Pak Alex 喜欢唱歌是吧? Jadi tahu gitu ya. Oh, supul ya dari Richiren. Oke. Iya, tapi teman-teman jujur kadang-kadang saya tahu lagu nggak tahu judul gitu ya. Nah, kalau ini teman-teman lebih paham judul dibandingkan saya ya. Ada supuleo. Supuleo itu nggak bisa mati ya. Se-nya meninggal gitu ya. Puleonya yang ini betul ya. Oke. Hao, 谢谢大家 ya. Berarti udah cukup jelas ya untuk puleo. Kita lanjut lagi ya. Hmm, tadi Bu Lina mau lihat Jiantan. Oh ya, nih Bu, belum terhapus Jiantan de Hanzi. Oke ya. Hao, kalau gitu saya lanjut lagi ya. Tadi sampai di 受不了. Nah, kita lanjut ke 其实.
Cishi ini ya kosakata ya sebenarnya. Jadi dia memang ya hafalan kosakata ya. Qi, shi, cishi itu sebenarnya. Kalau teman-teman tahu kosakata kenyataan ya, kenyataan itu adalah 事实. Saya ke halaman ini aja ya, biar lebih enak. Jadi gini, qi, shi, kita bilang, sorry, sebenarnya. Mirip-mirip dan berkaitan. Nah, kalau shi, shi, ini adalah kenyataan. Sebenarnya kenyataan. Nah, shi-nya saya eh, info di sini bahwa teman-teman sudah pernah belajar yaitu urusan, hal. Hal shi adalah qi de shi, ya sama nih yang saya garisin sama ya huruf Mandarinnya. Nah, di mana oh qi sebenarnya. Nah, kalau shi sebenarnya dari sebuah hal adalah kenyataan. Oke? Sebenarnya sebenarnya, hal yang real dari sesuatu hal itu disebut kenyataan. Oke? Nah, semoga membantu ya untuk hafalan kosakata. Kalau saya dulu belajar kosakatanya caranya begitu. Jadi lumayan lumayan apa sih kayak merentet banyak sekali kosakata yang bisa ke gap gitu ya. Kayak gitu ya. 事实. 事实 itu adalah kenyataan. 不了 yang artinya tidak habis. 不了 tidak habis. Hmm, tidak habisnya apa ya Bu Meli ya? Boleh bantu kasih apa penjelasan lebih detail nggak? Takutnya saya salah tangkap. Kalau yang tadi puliau itu lebih ke tidak bisa memang. Nah, tapi kalau misalnya 吃不了 itu bisa jadi tidak habis makan karena perut saya sudah penuh. Itu juga boleh. Makanan yang tidak habis karena kita sudah kenyang maksudnya Bu. Misalnya contoh Ibu tawarin saya makanan. Nah, saya sudah makan sebenarnya ya. Terus saya makan dikit. Habis itu saya bilang, aduh sorry ya nggak habis nih makanannya gitu ya. Jadi apa saya bilang, 我吃不了了. 饱了吃不了. Ya itu artinya tidak habis. Untuk khusus di konteks itu ya Bu. Tapi kalau yang tadi contoh-contohnya itu lebih ke tidak bisa ya. Contohnya tidak bisa tahan, terus tidak bisa datang, tidak bisa mengerjakan, tidak bisa lupa gitu. Mm-mm. Kalau untuk makan masih berarti benar ya. Mm-mm. Betul Bu Meli. Oke, kita lanjut lagi. Lalu ada kata lain seperti le dan liao. Maksudnya gimana? Eh, ya, saya belum nangkap. Maksudnya kata lain dari tidak bisa gitu ya. Puneng. Cuman beberapa konteks, terutama kayak show, kita bilang puneng show itu lucu gitu. Dan memang tidak diomongin begitu, teman-teman. Ngomongnya memang show puliau. Contoh kita tuh udah nggak tahan sama orang ini, sama lingkungan, sama apa lagi ya, kantor, apa segala macam. Ya, intinya tidak tahan sama sesuatu kondisi. Maka kita bilang, 我受不了. Memang itu artinya tidak bisa tahan lagi gitu kan. Nah, tidak bisanya itu tidak bisa langsung translate pun neng show. Nggak ada cara ngomong begitu. Itukah maksudnya Bu Fonga eh, yang dimaksud dengan pertanyaan dari Ibu? Nah, kalau 吃不了 masih oke ya. 老师我不能吃了. Nah, masih oke gitu. 不能吃了 itu maksudnya ya udah nggak bisa makan. Mungkin perutnya sudah kenyang, ya masih oke. Tapi 受不了 ini yang dia memang satu frase gitu, satu kesatuan. Bukan, maksudnya kata tulisan sama tapi dibaca lain seperti le dengan leo. Oh, banyak, banyak. Kemarin, di program menjawab ya, maksudnya huruf lain gitu kan. Banyak. Contohnya kemarin tuh saya ada kasih contoh pusing. Pusing tuh nggak bisa. Terus kita ada inhang, tulisannya sama, bacanya beda gitu kan ya, maksudnya. Banyak, eh ya ada beberapa sih ya. Pusing itu tidak bisa. Lalu pusing, oh pusing, nggak bisa gitu ya. Ini udah satu frase. Inhang itu bang. Tulisan huruf Mandarinnya sama ya. Terus misalnya eh ada lagi Huan.
sama hai, huan dongxi. Di sini dia baca huan karena belakangnya dongxi, barang. Nggak mungkin hai dongxi, hai masih barang, kan nggak nyambung ya. Huan dongxi itu artinya mengembalikan, kembalikan. Jadi kita minjam, kita perlu mengembalikan. Ya, mengembalikan barang. 我要还东西，我要去还东西, saya mau kembaliin barang nih. Ya. Nah, tapi ini huruf Mandarinnya bisa yang contoh eh hayo masih ada. Nah, kalau misalnya dia begini, maka teman-teman otomatis harus baca hayo, bukan huanyo gitu ya. Jadi tergantung belakangnya juga. Hayo itu masih ada. 我还有一个弟弟. Ya, masih ada seorang adik laki-laki. Huruf Mandarinnya sama. Ibu Lin, kata le, kapan dibaca Leo, kapan dibaca le. Tadi sepertinya saya ada jawab pusin tak ya Bu ya. Dimana kalau saya balik ke sini dulu ya. Dimana kalau dia kayak ada pu, terus ada ini, ada huruf ini, maka dia baca Leo Bu. Ya, tapi kalau misalnya contoh 我去厕所了. Nah, kalau 厕所 habis itu pasti le gitu. Ya, mungkin ada beberapa bahasa daerah dia bacanya liao, tapi kurang tepat ya, harus baca le kalau dia cuma sebagai partikel di belakang kalimat. Ya, jadi memang tergantung dari konteks kalimat sama fungsinya di kalimat. Cuma kalau udah ketemu nih contoh eh 受不了 huruf Mandarinnya gitu ya, tapi teman-teman nggak dapat Hanyu pinyin, maka otomatis sudah pasti tahu oh pu liao, nggak mungkin pule, meo, 这个 pule gitu ya. Semoga kejawab ya Bulin ya. Sama kita ada satu lagi kosakata 了解. Nah, kalau misalnya contoh, oh laoshi saya tahu nih, ini bacanya cie. Terus apa namanya? Ini baca le apa liao ya? Sudah pasti baca liao. Liao cie itu artinya memahami. Ni 了解吗？不了解. Nggak paham ya. 了解 gitu. Nah, ini juga satu frase. Jadi kalau ketemu huruf Mandarin begini, udah pasti dia harus baca 了解. Nggak mungkin 了解, nggak ada. 没有了. 没有了解. Ya, kayak gitu, Bulin. Ada apa sih ketentuan yang baku. Jadi tenang aja, ini cuman lebih ke pengetahuan kosakata gitu ya. Oke, hao, cukup. Ini contohnya oke Bu Fonga ada dua, sebenarnya masih banyak lagi ya. Kayak tadi, oke Bu Elena ada kasih contoh. Iya, 睡觉的觉 sama 觉得的觉 itu juga huruf Mandarinnya sama. Jadi memang ada beberapa huruf yang seperti itu. Ini kan tadi pusing sama yinhang, terus huan sama hayo. Tapi saya nggak tahu ya, pandangan teman-teman sama beginian tuh apakah jadi merasa sulit atau malah senang gitu. Kalau saya senang, karena saya kenal satu huruf, saya bisa dapat dua konteks. Kalau saya, makanya sudut pandang sih ya. Kadang-kadang saya nggak bahas ginian, saya lihat banyak kadang-kadang konten tuh bikin gitu ya. Karena konten tuh ya itu, kadang-kadang orang berpandang, oh ini Mandarin jadi rumit gitu. Padahal enggak. Sebenarnya kalau teman-teman lihat dari sisi kelebihannya, ya itu. Jadi, oh ya saya jadi tahu ya ternyata hurufnya sama gitu. Nah itu gampang buat kita ingat kan. Nah ya kayak gitu ya. Tadi Bu Elena mungkin saya bantu tulis ya, ada 睡觉. 睡觉. Nah, ini di sini, misal contoh nih ketemu huruf Mandarin ini, maka harus 睡觉, artinya tidur. Ya. Nah, tapi kalau misalnya ketemu huruf Mandarinnya begini, 觉得 merasa. Huruf Mandarinnya sama, cuman tergantung dia pasangan ke siapa, gitu. Ya, dan nggak usah khawatir dia nggak berubah-berubah, maksudnya tidak beraturan, nggak ya. Dia ada pasangan-pasangannya, jadi masih bisa ditebak, menurut maksud saya ya. Jadi tidak perlu khawatir. Oh, Ibu Meli malah senang ya. Iya, karena ya itu ya, kadang-kadang ada yang konten bikin gini. Huruf Mandarin kalau baca ini artinya ini, artinya ini. Kadang-kadang ya itu ya tergantung sih orang nangkapnya seperti apa. Kalau nangkapnya, oh jadi rumit, ya jadi rumit gitu. Tapi menurut saya, oh jadi ternyata kita bisa
dengan nada itu menguasai, oh artinya ini ya, beda ya. Ya, ya, memang sudut pandang ya. Oke. Kalau sui kiao, jiaozi itu jiao, asal jiaonya apa tuh, Laoshi? Oh, shui jiao de jiaonya bukan ini ya. Shui jiao kan makanan. Jadi dia jiaonya itu jiaozi. Saya tulis ke bawah ya, nggak cukup. Jiao, nada tiga, jiaozi. Kalau unsur yang ada makanan, itu biasanya kita pakai shi pang. Ini shi. Contoh, ini kan jiaozi, dumpling ya. Nah, yang ada gini teman-teman pasti familiar. Contoh fan, nasi pakai gini. Ya, ini nggak cukup, saya lanjut ya. Dari ini sebenarnya dari ini. Yang tadi itu sebenarnya dari huruf ini. Huruf ini adalah shi. Shi itu makanan. Masih ingat? Shipin. Shipin, makanan. Nah, tadi jiaozi saya tulis ulang di sini ya. Nih, dia disimpelin jadi begini ya. Jadi kalau teman-teman nanti ketemu yang sampingnya begini, ah, contohnya jiaozi gitu ya, yang tadi saya udah tulis itu dumpling, terus 吃饭的饭也是旁边这个十字旁饭 nasi. Nah, gitu ya. Jadi eh, apa namanya teman-teman, ya ini satu lagi ya namanya pusho yang sering saya bahas tuh ada part dari tulisan itu yang mengandung artinya gitu. Semoga membantu ya. Jadi ada makanan-makanan kayak gini ini dia sampingnya ada gini ya. Oke, tapi nggak 100% ya. Oke ya. Tapi membantu sekali kalau menurut saya. Halaman 3. Oh, oke, baik. Silakan. Oke. Ibu Sinta. Hayo, hurufnya kan nggak asli, tapi huruf baru sederhana. Kalau Juan itu asli, apa asli tulisannya itu lah shi. Oh, sama Bu Sinta. Sama. Maksud Ibu, si Juan ini kan simplified gitu ya. Jadi kalau huruf tradisionalnya, apa namanya, sama nggak? Hurufnya sama? Sama. Kalau nggak sama nggak boleh. Iya, saya sudah lupa ya. Huruf tradisionalnya, oh iya masih ingat. Sama. Huruf tradisionalnya begini. Wan. Masih sama. Ya, ini dilupakan aja teman-teman ya, nanti pusing. Ini huruf tradisionalnya, Mbak. Guratannya banyak ya. Ya, sama Bu. Sama. Tenang aja. Jadi gini, tradisional sama simplified itu dia tidak mengubah huruf. Jadi huruf yang aslinya tradisional begini, simplifiednya begini, alur artinya tetap sama, tidak ada yang diubah. Cuman kadang-kadang pembacaannya aja, pembacaan tuh maksudnya nadanya aja, tapi itu is okay. Nggak jauh banget sampai eh, bumi sama langit, enggak. Jadi bagi teman-teman yang mungkin belajarnya dulu tradisional, sekarang tiba-tiba melihat yang simplified, itu sebenarnya cuma konversi gitu ya. Karena saya dulu belajarnya yang tradisional. Terus begitu ke Jakarta, saya lihat, kok pada pakainya simplified ya? Itu saya akhirnya buka kamus, terus lihat pinyin, dalam waktu seminggu kayaknya ya. Saya buka kamus, saya lihat ini, oh gini ya konversinya gitu. Ya, jadi bukan berbeda, memang sama, cuma dia konversi aja. Kayak versi fontnya tradisional, ini versi fontnya simplified. Ya, jadi sama kok sama, karena sumbernya sama ya. Oke, oke, saya lanjut lagi ya. Ini halaman 4-nya, silakan kalau mau sekalian sebelum saya balik ke bahan. Sudah? Oke ya, saya lanjut lagi ya. Em, tadi apa ya? Oh, 其实 ya. Sampai situ ya kayaknya ya. Oke. Oke, lanjut. 待遇. 待遇 itu adalah gaji. Nah, ini 待遇 itu bahasa yang sangat kalau kita bilang bahasa yang sangat tata bahasa. Ya, 待遇. Ibaratnya tuh penguasaan level bahasa Mandarin yang advance. Baru orang bahas kosakata 待遇. Tapi kalau misalnya, 老师 saya mau pakainya cuma 薪水, 薪金, boleh nggak? Boleh.
boleh. Itu sinonim ya. Jadi 可以说待遇，也可以说薪水，也可以说薪金，itu sinonim semua. Cuman kalau nanti teman-teman diajak ngomong sama orang tentang 待遇, teman-teman paham, oh ya 待遇 itu sama gaji ya, 待遇. Jadi misalnya orang bilang, "你在那儿工作待遇怎么样?" Nah, teman-teman udah paham, 待遇 itu artinya 薪水, gajinya gimana, 好吗? 还是不错 gitu ya. Kayak gitu, 待遇. 好，再来是挺，挺 itu artinya sangat ya. Sangat, sangat di mana 挺什么什么的. Kadang-kadang dia di belakangnya ada 的. Kalau teman-teman masih ingat ya. 挺好的。挺热闹的，热闹 itu rame ya, 挺热闹的，热闹. Misalnya ya, sangat rame. 很热闹 boleh nggak Laoshi? Boleh. Sama kok, sama. Cuma kalau teman-teman mau pakai, maksudnya selain 很, supaya kalimatnya variasi, kosakatanya variasi silakan. Tapi biasanya di apa tutup dengan 的 gitu ya. 挺热闹的，挺好的，挺漂亮的。挺好吃的哦，挺好吃的 ya enak dimakan, 挺好吃的 ya sangat enak, 很好吃 sama. Oke, kita lanjut lagi ya. Ini mungkin saya boleh hapus dulu supaya ndak halangin kosakata kita. Oke, eh, oke, belum screenshot halaman 4 silakan. 食物 sama 食品 artinya sama, sama. 食物、食品 都一样, makanan ya. 食品, makanan, sama. Bu Ratna. Oke, 好. Kita lanjut lagi ya ke kosakata berikutnya. 所以 ini biasa teman-teman sudah paham ya. 所以 itu maka ya, jika maka ya. 如果 jika terus 所以 maka ya, 如果 kita udah pernah ya. Nah, sekarang kita belajar 所以 maka. Oke, 再来是令 itu artinya membuat. Ini juga kosakata sih. 令我很生气 membuat saya marah. 令我很失望 membuat saya kecewa ya. 令什么什么. 啊，很失望 misalnya.失望 apa teman-teman? Kecewa ya. Ya, kecewa. 令 itu artinya membuat. Membuat ini boleh ya. 令 ini sinonim dengan 让我很失望. Kadang-kadang ada orang pakai kata 让 sama. 让我很失望，让爸爸很失望，让妈妈很失望 misalnya. 令妈妈很失望，令爸爸很失望 sama ya. Bu Susanti, 工钱 artinya gaji ya. Iya, tapi itu bahasa daerah yang ditranslate. 钱nya pakai Q ya. 工钱 itu sebenarnya upah. Ya, dia kalau untuk, sorry, untuk pekerjaan yang kayak kita bilang pekerjaan kasar, pakai 工钱 boleh, boleh. Sama dia kan sebenarnya translatean dari bahasa daerah. Nah, kalau misalnya orangnya jabatannya direktur, eh, ya kita bilang jabatannya CEO, pakai istilah ini. Gitu maksudnya. Ada pembedaan sih ya, tapi kalau bisa ya teman-teman pakai yang netral ya 待遇, selain 待遇 yaitu 薪水 masih oke gitu. Tahu 工钱 jangan ya teman-teman ya. 工钱 itu sebenarnya upah. 薪水. Kalau ini lebih ke gaji, masih lebih netral ya. Kalau 工钱 jadinya eh, ya itu ya kayak upah, jadi pekerjaan kasar kayak gitu. Dan memang formalnya juga nggak pakai. Biasanya kita pakainya 薪水 gitu. 薪资, 薪金 都可以 ya. Oke, tadi udah ya. 失望, 好. 再来 kita lanjut. 令 udah ya. 犹豫不决 ini satu frase ya, artinya tidak bisa memutuskan atau kita bilang ragu-ragu atau teman-teman bilang pelin-pelan ya, 犹豫不决 itu semua sama, mirip-mirip.
犹豫 itu artinya ragu-ragu. 不决, 不 itu tidak bisa. 决 就是决定, memutuskan. Jadi orangnya entar ini gitu ya. Dia juga ragu dan dia juga bingung. Baiknya gimana? Makanya kita bilang 犹豫不决. 好，再来 kita lanjut. Berikutnya, 理解. 理解 itu artinya memahami. 理解. Nah, tadi kalau nggak salah ingat, saya ada satu 了解, bener nggak? Teman-teman, ini saya balik ke tadi ya. Tadi ada satu kata pas kita bahas tentang liao. Ada 了解 sama 了解. 了解 itu memahami, mengetahui secara lebih mendalam. Nah, tapi kalau 理解 yang ada di kosakata kita itu ikut merasakan, sedikit berbeda, lebih dalam lagi. Jadi kalau misalnya kita mau mengungkapkan rasa simpatinya kita, rasa kita turut merasakan, maka teman-teman pakai kosakata 理解, 理解 yang di modul kita. Jadi kalau teman-teman misalnya kita merasa teman kita lagi berduka gitu ya, terus kita mau bilang bahwa kita eh, turut ikut merasakan, maka teman-teman bilang 我能理解 ya, 我能理解 32 理解 ya. Jadi memahami perasaan dia, ikut merasakan atau bersimpati. Teman-teman boleh kasih notes bersimpati. Artinya ikut merasakan ya, 理解. Oke, Bu Lina, kalau 工资 setara dengan 待遇 atau 工钱老师, 工资 setara dengan 待遇, 工钱 jangan. Itu dia karena translatean dari bahasa daerah gitu. Sama yang tadi yang saya tahu mungkin kayak di beberapa upah kayak kita bilang buruh yang buruh bangunan gitu ya. Itu pakai pakai tapi ya itu kalau bisa jangan dipakai untuk kita sehari-hari terutama ke orang-orang kantor ya. Kalau bisa 待遇, kalau enggak ya udah 工资 atau 薪水 itu masih oke gitu Bu Lina ya. Bu Deborah. Shi kata link itu sama dengan shi yang bisa artinya membuat. Perbedaan gimana ya? Sama Bu, shi ya. Shi, 使我很失望, 使我很生气. Terus ada kita sinonim lagi dengan rang tadi, sama Bu Deborah. Boleh dipakai ya, sinonim. Bisa artinya empati, 理解. Iya, berempati, bersimpati, berempati, ikut merasakan Bu Rosela, betul. 理解. Ya, oke. 再来是33, 处境. 处境 itu kondisi atau situasi untuk orang, hanya untuk orang. Itu namanya 处境. Ya, contoh kita mau nanya kondisi kabar dia yang terbaru, dia itu orang, maka kita boleh pakai 处境. 他现在的处境怎么样? Misalnya kita dengar dia beberapa waktu lalu di PHK gitu ya. Terus habis itu nggak tahu nih kabarnya dia lagi. Nah, kita kan mungkin lewat orang lain mau cari tahu kan dia kondisinya gimana gitu ya, mau memberikan perhatian. Nah, kita boleh tanya, 他现在的处境怎么样? Karena manusia. Nah, saya nyambung dulu ke 34 ya. 34 itu 情况. Kalau 情况 itu kondisi atau situasi. Itu lebih umum, teman-teman. Jadi boleh untuk orang, boleh untuk kondisi sesuatu benda, boleh untuk kondisi misalnya di lapangan, itu semua boleh. Itu namanya 情况. Jadi kalau teman-teman ragu, mendingan pakai 情况 supaya nggak ketuker. Tapi kalau teman-teman hafal dengan pasti, 处境 untuk orang, ya sudah silahkan. Itu kan lebih masalah spesifik gitu. Nah, di mana 情况 itu meliputi 处境. 处境 itu adalah kondisi orang tertentu gitu ya. Kondisi orang. Nah, itu termasuk di dalam 情况. Jadi 情况 itu lebih umum maksud saya. Ya, kalau misalnya contoh yang tadi ya teman kita, misalnya kita tahu oh ya di PHK beberapa waktu yang lalu, terus saya mau pakai bahasa Mandarin nih untuk tanya kabar dia. Cuman saya ragu nih langsung pakai yang mana ya? Ya sudahlah, saya pakai yang umum aja. 他现在的情况怎么样? Boleh gitu maksudnya ya. 他现在的情况怎么样? Itu satu untuk orang. Kalau kita bilang untuk tempat, contohnya, contohnya misalnya contoh di
Taiwan beberapa waktu lalu kan ada Tijen, ada gempa, benar ya. Nah, terus memang saya ada satu adik sepupu di sana. Nah, saya misalnya pas telepon, saya tanya dia dong, "Ah, di sana kondisinya bagaimana?" Nah, di situ kan saya lagi bertanya bukan dia ya, tapi apa namanya, apa kondisi gempa di daerah itu. Nah, kalau gitu berarti saya pakai 情况。那儿的情况怎么样？有人受伤吗? Ada yang terluka nggak? Contoh gitu ya. Jadi 情况 itu bisa kondisi, bisa situasi, terus bisa lingkungan, bisa orang. Jadi dia lebih general, teman-teman. Kalau 处境 hanya untuk orang, ya. Kalau misalnya kita mau bilang kondisi dia kurang bagus, dianya itu manusia, maka teman-teman bisa bilang 他现在的处境不太好。他现在的处境不太好。terus saya boleh kasih contoh lagi ya. 我从小的处境不好，所以不能学很多课外的东西。Teman-teman nangkap contoh kalimat. 我从小处境不太好，所以不能学到很多课外的东西。Artinya apa? Kondisi saya waktu kecil tidak terlalu bagus. Kondisi saya waktu kecil tidak terlalu bagus, biasanya orang tuh bercerita tentang background ekonomi keluarga. Ya, misalnya oke tidak terlalu bagus sehingga dia tidak bisa mungkin ngeles-ngeles hal yang lain kan, cuma bisa belajar doang. Kan mungkin teman-teman pernah dengar ya bahwa karena ya situasi ekonomi ya dia cuma bisa sekolah doang, nggak bisa les kayak anak-anak sekarang kan banyak ya ada les ini, les renang, les musik dan segala macamnya karena kondisi ekonomi yang sekarang bagus banget gitu kan ya. Nah, gitu ya, 处境. Ibu Sylvie, 那儿的情况怎么样? Gini ya, 老师 ya. Iya, betul, betul. Cuman 怎么样nya nggak pakai H ya, Bu. 怎么样? Bagaimana? Nggak pakai H. Soalnya kalau pakai H nanti ketikan huruf Mandarinnya nggak keluar. Mm. 怎么样? Bagaimana? 那儿的情况怎么样? Mm-mm. Ya, jadi saya suka kasih contoh yang real karena ya saya alamin terus memang saya omongin ya. Jadi teman-teman bisa pakai, oh jadi kalau mau nanya kondisi di sana saya pakai 情况. Yes. Ya. Oke, 再来是35, nomor 35. 不知所措，不知就是不知道, ya. So ini dia cuma kata gandengan aja, tapi memang ini 4 huruf satu frase ya. Cuman saya jelasinnya dipisah supaya teman-teman nggak merasa, aduh sulit banget ya ada 4 huruf. Enggak, ini sebenarnya gabungan dari kosakata ya. 不知所措，措 ini artinya solusi. Ya, tahu teman-teman tanya saya, 错 ini artinya apa? 措施. Kita ada satu apa namanya kosakata, 措施 ini adalah solusi. Nah, kalau sudah tahu satu-satunya teman-teman lebih gampang ya. 不知所措, tidak tahu mesti melakukan apa, artinya tidak ada solusi. Ya, 不知所措. Jadi memang ada orang tuh kadang-kadang di situasi yang dia hadapi itu dia bingung, dia tidak tahu mesti melakukan apa karena dia tidak terpikir solusinya. Itu namanya 不知所措. Nah, ini 4 huruf ini kadang-kadang kita sebut dengan 成语. Jadi kalau teman-teman di dalam percakapan bisa tambahin kata-kata seperti ini sangat bagus ya. Pelan-pelan ya, pelan-pelan ditambahkan. Jadi itu meningkatkan level bahasa Mandarinnya teman-teman juga gitu ya. 不知所措. 老师,我不知所措. Kalau misalnya 老师 saya nggak mau pakai 4 huruf deh, pakai yang simple gimana? 老师,我不知道该怎么办. Agak panjang ya. 不知道该怎么办 ya. 不知道该怎么办. Pernah dengar kan ya? 不知道该怎么办 就是 nggak tahu mesti gimana. Nah, sama. 不知所措, 4 huruf. 不知道该怎么办, panjang gitu. Boleh nggak, 老师? Boleh, nggak masalah. Ya, yang penting teman-teman tahu, oh itu 不知所措 artinya gitu ya. Tidak tahu mesti melakukan apa, tidak ada solusi. Ya, oke. Eh, 再来 kita lanjut. Oh, 清楚. Kalau 清楚 ini sering ya teman-teman ya. 清楚, jelas, clear. Jadi boleh jelas yang maksudnya misalnya bahannya jelas, 老师, penjelasannya jelas, itu oke.
Terus juga bisa dia punya arti tidak tahu. 我不清楚. Jadi misalnya ada orang-orang tertentu yang tanya ke teman-teman, tapi teman-teman juga tidak bisa menjawab iya atau tidak, dan teman-teman juga tidak terlalu paham, mendingan teman-teman jawabnya 对不起，我不清楚. Bukan tidak paham apa yang dijelaskan, bukan, tapi artinya saya tidak tahu, tidak terlalu tahu gitu. Ya. Jadi kalau teman-teman merasa, aduh, hal ini bukan di dalam wewenang saya untuk menjawab, atau ini ada privasi orang lain, teman-teman boleh jawab, 对不起，我不清楚. Nah, itu kata-kata yang oke dipakai ya. Daripada teman-teman salah ngomong, akibatnya tidak oke. Ya, mungkin teman-teman paham maksud saya ya. Ada beberapa kondisi di mana teman-teman perlu menjawabnya seperti itu. Nah, itu boleh pakai 清楚. Jadi 清楚nggak cuman clear, kayak suara saya jelas ya. Terus juga bukan cuman, oh, 老师清楚了gitu ya. Eh, apa maksudnya penjelasan 老师 jelas, sama satu lagi konteksnya. Itu sehari-hari kepake. Apalagi kalau teman-teman suka nonton film tuh pasti, oh, maksud dia ini ya, 清楚. Huruf Mandarinnya sama ya. Oke. 谢谢 Pak Andreas ya. 我不知道该怎么办. Ya, itu 汉语拼音ya udah benar semua ya. 谢谢 Pak Andreas. 你还没困吗? Masih belum ngantuk ya, Pak? 因为，哎，现在那儿是早上吗? Oh ya, saya lupa ya. Di sana pagi ya? Atau subuh nih? Ya, saya lupa beda berapa jam ya. Oke. Eh, saya lanjut lagi ya, karena saya ingat ada kelas, terus Pak Andreas kadang-kadang izin mau duluan karena udah ngantuk ya. Jadi saya kepikir Pak Andreas belum ngantuk ya. Oke, lanjut ya. Ini kosakatanya lumayan banyak dan berat ya, nggak apa-apa ya. Kita sedikit eh, apa intermezzo. Oke, kita lanjut lagi. 37, 自己itu diri sendiri. Saya rasa kita sudah pernah belajar ya, 自己. Terus ada 注重. 注重 itu menitik beratkan, artinya memandang berat boleh atau mementingkan ya, bahasa Indonesia ini bisa artinya mementingkan. 注重. 你注重 contoh gini, mementingkan penampilan. Ini boleh saya hapus? Jadi biar saya kasih contoh 注重 itu artinya apa? Nah, 注重外表. 外表 itu penampilan luar. 外表 penampilan luar. 你注重外表还是 atau ya, 还是 atau ya, 还是内在. 内在 ini penampilan dalam. Penampilan dalam tuh yang di dalam gitu ya, yang nggak kelihatan. Ya, jadi kadang-kadang kita bilang, 你选择对象的时候，kamu milih pasangan, 注重外表还是内在? 内在 ini inner beauty. Kadang-kadang ditambahin 内在美. 美 itu cantik ya, 美丽的美. Kalau misalnya 老师 saya nggak tambahin 美, boleh nggak? Boleh. Ya, boleh cowok, boleh cewek ya. Jadi bukan karena 美nya itu maksudnya jadi untuk cewek, enggak. Inner beauty itu boleh untuk umum. Mau pakai 内在 cukup atau 内在美 ya, inner beauty. Oke, 注重. 再来是，等一下. Oh, ada Bu Helena. 老师教的很清楚. Baik, sedikit saja saya mau revisi. Ini silakan di screenshot dulu. 教的很清楚. Teman-teman saya boleh tanya ya, sambil kita review bahan kita yang sebelumnya tentang partikel te. 教的很清楚. Te-nya pakai te yang mana? 老师教的很清楚. Boleh bantu saya? Ya, benar Bu Helena ya. Pakai te yang 双人的. Bukan te kepunyaan Bu Meli. Ya, karena 教 adalah verb, 清楚 adalah adjektif atau komplimen ya. Mengajarnya bagaimana? Mengajarnya dengan sangat jelas. 教得很清楚. Ya, pakai 双人的 ya. Mungkin tadi ketikannya kecepatan ya Bu Helena ya. Oke, ini udah
Ya, jadi tadi kalau misalnya kalimatnya eh, jiao gitu ya, mengajar, jiao de 很清楚. Tadi ini kosakata yang tadi ya jelas ya, 清楚. De-nya pakai 双人的, pakai te yang ini. Karena te yang ini silakan dibuka lagi catatannya. Apa namanya? Dia adalah menghubungkan si verb dengan adjektif atau komplement. Menerangkan bagaimana si kata kerja itu dilakukan. Dilakukannya ngajarnya dengan bagaimana? Dengan sangat jelas ya. Oke. Eh, 我睡着了，睡着了 pakai 睡 pakai ini Pak. 睡着了 itu tertidur. Tertidur, ketiduran. Itu namanya 睡着了. Ya, 不是折了, tapi 着了 ya. 我睡着了, saya ketiduran. Dan 老师又醒了. Oh, tapi bangun lagi ya. Oh, oke baik Pak. Jadi suara saya membangunkan Pak Andreas ya. Oke, baik. 睡着了 ya. Ngomongnya 睡着了 artinya tertidur ya. Oke, baik. Oke, saya boleh balik lagi ke bahan ya. 睡着 itu ketiduran. Tertidur juga boleh ya. Ketiduran, tertidur. Oke, cucung udah. Kita lanjut nasie. Nasie itu beberapa yang mana? Ini adalah pertanyaan. Karena ada si na. Eh, na. Tanya. Ups. Oke. Nah, itu yang mana? Which one? Yang mana ya? Yang mana? Jadi nasie itu yang mana? Niau main nasie. Berarti orangnya tahu kita mau belinya jamak. Terus kamu mau beli beberapa yang mana gitu ya? Nasie. Niau main nasie. Kamu mau beli yang mana aja nih? Nah, nasie. 条件itu adalah syarat ya. 你有什么条件可以说说看？什么意思？你有什么条件可以说说看？Kalau teman-teman yang suka nonton bisa jadi, ih, pernah ya dengar kalimat kayak gini gitu ya. Apa? 你有什么条件可以说说看? Artinya kamu ada syarat apa boleh ngomong gitu ya. Contoh seperti itu ya. 你有什么条件可以说说看？再来是意见，意见 itu adalah saran atau ide ya, boleh dua arti. 你有什么意见可以说说你有什么意见可以跟大家分享 ya, boleh berbagi dengan semuanya. Ide ya, saran, ide semuanya sama. Oke, 42十全十美. Nah, ini juga sama, perfect. Ini 4 huruf, tapi teman-teman lihat 10 ya. Jadi ada 10, 全就是seluruh ya. Masih ingat 全家 ya di modul pertama ya. 全家全就是 seluruh. Terus 10 lagi, habis itu 美 indah. Jadi perfect ya, tidak ada celahnya gitu ya, tidak bercelah. 十全十美. Perfect, sempurna ya. Oke, 再来是环境. Nah, 43 ini adalah 环境. 环境 itu lingkungan. Seperti contoh teman-teman suka bilang bahwa, saya tidak bisa eh, punya lingkungan ngomong ya. Nah, teman-teman bisa bilang, 老师,我没有汉语环境. 汉语环境. Jadi, teman-teman bisa bilang bahwa saya tidak punya lingkungan berbahasa Mandarin ya. 汉语环境. 环境 itu lingkungan. 环境好吗? Misalnya contoh teman-teman lagi ke Jepang, terus lagi tinggal di sana untuk beberapa waktu, terus misalnya saya teleponan gitu ya, saya akan tanya, 那儿的环境好吗? Oh, lingkungan di sana gimana? Jadi teman-teman nangkap nggak maksud saya yang tadi 情况 sama 环境bedanya apa? Ada beda nggak? Kan tadi saya bilang saya telepon adik sepupu saya yang di Taiwan pas selesai gempa. Saya tanya kan, iya situasi ya, situasi di sana itu maksudnya kondisi di sana. Berarti ada sesuatu yang terjadi. Tapi kalau huanjing itu lingkungan. Contoh misalnya anak kita kuliah keluar, terus kita belum tahu nih lingkungannya oke nggak ya, orang-orang sesama Indonesia kah? Atau banyak
dari negara lain kah? Nah, itu namanya huanjing. Ya, betul ya. Jadi berbeda ya, teman-teman ya. Oke, sisi Ibu Yohan dan juga Bu Lin ya. Jadi beda, satu kondisi, satu lingkungan ya. Oke, ada dari Bu Rosela tanya, ijian dan jianyi sama pemakaiannya. Sama, Bu. Ijian he jianyi. Tapi ijian itu dia punya satu arti. Jadi gini, si nomor 41 ya. Ijian bisa saran, bisa ide, tapi bisa juga kita bilang ini pandangan yang tidak positif. Jadi saya kasih contoh kalimat ya. Jadi dia punya arti yang lain supaya nanti kalau misalnya ketemu konteks kalimat itu merasa oh iya ya pernah dibahas. Jadi khusus untuk si ijian dia punya arti lain selain ini. Kalau ini kan saran ide gitu ya. Nah, misalnya 我对他有意见。Contoh ya. Misalnya contoh si CEO tanya saya gitu ya. Lalu saya mau naikin gaji orang ini. Contoh ya, ini contoh doang biar teman-teman paham ijen di sini itu maksudnya apa. Terus terus si CEO tanya gitu kan. Nah, terus saya bilang, 我不太同意. Saya tidak terlalu setuju. Contoh ya. 我对他有意见. 我对他有意见. Nah, si CEO-nya pasti tanya, hah? Oh, emang terjadi apa? Jadi ijen di sini itu artinya pandangan yang tidak senang. Bisa jadi juga ada sesuatu hal yang terjadi sehingga saya punya pandangan yang kurang baik terhadap orang ini. Itu namanya ijen. Ya, jadi ini konteksnya konteks lain ya. Tapi huruf Mandarinnya sama nggak? Sama, sama. Ya, jadi kalau nanti nonton 我对他有意见, berarti kurang senang dan kurang setuju sama orang ini gitu. Itu ya pandangannya yang kita bilang negatif lah, kayak gitu ya, ijen. Tapi kalau misalnya di konteks yang kayak saran, ide, masukan, itu sama kayak gitu, Bu Rosela ya. Iya, kesan buruk ya. Makanya kadang-kadang kan misalnya contoh kita lagi ngomongin seseorang gitu ya, tapi orang ini kayaknya sinis banget, dia nggak terlalu suka gitu ya. Kan teman-teman bisa feeling kan. Nah kalau gitu teman-teman bisa tanya gitu ya konfirmasi. 你对他有意见吗? Jadi kamu terhadap dia itu ada pandangan buruk ya. Nah, baru mungkin dia cerita, misalnya pernah gini-gini nih, terus gitu, gitu. Misalnya contoh ya, izin. Huruf Mandarinnya sama ya. Oke. 再来是 tadi 环境 terakhir ya. 44 keyo li pi. Ini juga satu apa? 4 huruf gitu ya, tapi tidak perlu khawatir, teman-teman bisa dengan gampang untuk menghafalnya. Keyo, ke itu artinya masing-masing, ke masing-masing. Yo ada, li itu adalah kelebihan, li itu li i. Kita bilang manfaat, benefit atau namanya kelebihan. Terus pi itu artinya kekurangan. Hal-hal yang negatif itu namanya pi. Terus hal yang positif yang menguntungkan itu namanya li ya. Keyo masing-masing ada. Nah, kalau misalnya teman-teman udah tahu ke, nah ketemu nih kata ini, sorry, kosakata ini, maka teman-teman mengartikannya sebagai apa? Keren, misalnya kita bilang ada satu frase begini, ayo, iya masing-masing orang ya, masing-masing orang, 个人的意见不同，我们要互相尊重. Artinya apa? Masing-masing orang punya
pandangan ya. 意见 di sini pandangan. eh 不同 berbeda ya. 不同 itu artinya berbeda, tidak sama ya atau berbeda. Nah, masing-masing orang tuh punya saran, punya pandangan tuh berbeda. 所以我们要互相尊重. Jadi ya saling menghormati ya, saling menghargai karena memang ya beda sudut pandang, nggak apa-apa ya. It's okay, nggak ada yang salah, nggak ada yang maksudnya bener banget, nggak ada gitu ya. Keren. Jadi maksud saya begitu tahu, oh ke ini masing-masing, maka teman-teman ketika ketemu keren, oh masing-masing orang gitu ya. Begitu juga, oh, tempat saya nggak cukup, sorry. eh izin saya hapus ya. Nah, misalnya nanti ketemu juga ke kuo. Jadi teman-teman perlu tahu, oh ke ini artinya masing-masing ya. Hmm. Karena kalau saya hapus semua, dia kehapus atas juga. Nah, jadi masih manual begini. Eh ke kuo. Nah, kalau saya tulis pinning kan nggak gitu berasa ya. Tapi kalau nanti teman-teman ketemu, oh ke kuo de kuo, berarti masing-masing negara. Ke kuo lingdao. Lingdao itu adalah pemimpin. Kalau teman-teman senang nonton berita, itu biasanya suka ketemu tuh lingdao. Lingdao ren, boleh. Itu artinya pemimpin, ya. Lingdao. Keguo lingdao. Berarti pemimpin dari masing-masing negara. Misalnya contoh ada pertemuan antara tiga negara, nah biasa pemimpin negaranya masing-masing ngapain gitu. Contoh ya, pemimpin dari masing-masing negara. Nah, yang penting teman-teman tahu, oh ke ini masing-masing. Nanti dia gabung sama huruf yang lain. Gitu ya. Oke, tadi Bu Nani Jian I. Jian I itu saran, Bu. Sama dengan ijian yang tadi kita bahas di nomor 41. Saran. Di situ dia artinya saran. 你有什么建议？你有什么意见吗？sama ya. Artinya saran. Oke, keyo li bi. Li itu adalah kelebihan. Contohnya saya suka pakai kosakata li i. Li itu adalah benefit atau kelebihan ya. Ah, li i. Terus pi. Pi-nya adalah sesuatu yang buruk ya, hal-hal buruk atau hal-hal negatif. Contohnya, 我们说 oke, tempat saya nggak cukup. Silakan di screenshot dulu ya. 我们说贪污舞弊. 贪污舞弊 itu adalah KKN, kasus korupsi, kolusi dan nepotisme ya, lengkap KKN. Tan U itu korupsi. Upi itu artinya sengaja menutupi sesuatu. Ya, kayak kita bilang apa? Misalnya ada saudara lah, ya sudahlah. Ya, jadi ya gitulah teman-teman paham ya, karena hubungan, jadi mereka tuh lebih diistimewakan ya. Oke, 这个好了吗? Kalau udah, ya, 不客气, Bu Nani. Kita lanjut tadi tan u pi. Jadi, semoga dengan kayak gini kan teman-teman gampang hafal. Oh, pi itu sesuatu yang negatif ya. Ya, tan u ini korupsi. Tapi kalau teman-teman mau lengkap gitu ya, tan u pi, 就是我们的 pi yang tadi kita pelajari sesuatu yang negatif ya. Tan u pi ini adalah KKN. Lengkap satu paket ya. Tan, teman-teman tahu nggak? Tan itu artinya eh, tamak. Tamak itu bahasa Indonesia kan? Tamak. Tan u. Terus tanunya sama ya. Saya tulis 4 hurufnya di sini aja ya. Serakah. Sisi Bu Meiska ya. Ya, tan itu artinya serakah. Makanya teman-teman lihat, oh korupsi. Jangan-jangan kosakatanya sulit. Enggak. Dia ngambil dari base apa hurufnya yang berhubungan artinya ya. Jadi tan itu adalah serakah, tamak. U u itu adalah sesuatu yang kotor. U shui, air kotor ya.
Tanu ubi, ubi ini udah satu frase artinya apa? Melindungi sesuatu hal yang tidak benar. Ya, nutupin, ada kebohongan. Nah, itu semua sama ubi. Jadi biasa nih mereka itu satu frase ya. Tan ubi. Pi-nya adalah keyo li pi de pi. Ya, yang kita belajar hari ini di apa namanya textbook kita. Tan ubi. Tan adalah serakah, tamak. Oke, 好了吗？Kalau udah, 我们看一下我们的课文，好吗？Kita lihat ke teks kita, ya. Ini kosakatanya agak berat, ya banyak, terus lumayan apa sih hurufnya banyak ya. Tapi nggak apa-apa kok teman-teman ya. Nanti teman-teman bisa dengerin ulang lagi rekamannya sambil dilihat lagi, oh penggunaannya di dalam Huihua itu seperti apa ya. Oke. Saya lanjut lagi, kita lihat langsung ke 我们的课文，好吗？Oke, 第12课，看一下12页 halaman 12 ya. Oh, yang mana ya? Yang mana Bu Nani? Apa? Ada dua soalnya. Kan de mah. Kalau yang pertama kotor. Kalau yang ini satu frase. Kalau Ibu tanya yang nomor 3 ini artinya apa? Ini tarian. Menari, 跳舞的舞. Cuman enggak, dia bukan artinya tarian. Ya, dia langsung satu frase upi. Upi itu adalah fraud. Jadi sesuatu yang nutup-nutupin bohongan, terus korupsi, semua sama ya. Tan upi. KKN tuh korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ya, kalau nggak mau ribet, udah ini artinya korupsi. Ya, maksud saya sebenarnya mau nunjukin bahwa si pi yang kita bahas di buku itu adalah sesuatu yang apa namanya negatif gitu. Ya, kalau suap itu huilu, suap, huilu. Ini sudah selesai dari Ellen ya, huilu. Di sini aja ya di halaman baru ya. Huilu itu adalah suap. Ya, jadi tergantung kebutuhan kosakatanya apa namanya teman-teman mau pakai suap atau mau pakai korupsi gitu ya. Huilu, huilu itu adalah suap. Oh, Bu Nani udah jelas ya. Oke. KKN tadi udah kejawab ya. Oke. Huilu, suap. Oke, silakan di screenshot. 贿赂官员itu adalah pejabat. Ya, kalau teman-teman suka dengar berita, misalnya contoh, 他贿赂很多里面的官员，他贿赂很多里面的官员, artinya dia menyuap, ya memberikan suap gitu ya, nyuap apa banyak pejabat yang di dalam. Contoh ya, suap. Jadi 贿赂 ini adalah kata kerja. Oke, 好，kalau sudah, 我们看一下我们的那个绘画，OK ya, kita coba lihat ke conversationnya kita. 第12课，我给大家念一遍，saya bacain dulu ya. Oke, 第12课，你喜欢你的工作吗？好久不见了，你过得怎么样？马马虎虎，你呢？最近特别忙，你还在老地方上班吧？是啊，听说你刚换新工作，怎样？还能适应吧？还行，除了上班地点有点儿远以外，其他的都还可以。除了上班地点有点儿远以外，其他的都还可以。lanjut di bawahnya，你喜欢你的新工作吗？喜欢，我在这儿有很大的发展机会，老板人也很亲切，同事之间的关系也很好，
工资福利也不错。你呢？你喜欢你的工作吗？最近工作压力很大，同事们的关系开始复杂，我真有点儿受不了。所以这些令我，哎，怎么的？哦，受不了。其实待遇挺好的，老板人也不错，所以这些令我犹豫不决。再来一次，最近工作压力很大，同事们的关系开始复杂，我真有点儿受不了。其实待遇挺好的，老板人也不错，所以这些令我犹豫不决。我能理解你的处境，很多时候都会有一些情况让我们不知所措，很多时候都会有一些情况让我们不知所措。你可以再想清楚自己注重哪些工作条件，你可以再想清楚自己注重哪些工作条件。好的，谢谢你的意见。是的，没有十全十美的工作环境，各有利弊。好的，谢谢你的意见。是的，没有十全十美的工作环境，各有利弊。好，再来一次啊。第12课，你喜欢你的工作吗？好久不见了，你过得怎么样？马马虎虎，你呢？最近特别忙，你还在老地方上班吧？是啊，听说你刚换新工作，怎样？还能适应吧？还行，除了上班地点有点儿远以外，其他的都还可以。你喜欢你的工作吗？你喜欢你的新工作吗？喜欢。我在这儿有很大的发展机会，老板人也很亲切，同事之间的关系也很好，工资福利也不错。你呢？你喜欢你的工作吗？最近工作压力很大，同事们的关系开始复杂，我真有点儿受不了。其实待遇挺好的，老板人也不错，所以这些令我犹豫不决。我能理解你的处境，很多时候都会有一些情况让我们不知所措。你可以再想清楚自己注重哪些工作条件，好的，谢谢你的意见。是的，没有十全十美的工作环境，各有利弊。来，我们看一下什么意思啊？再来练习好吗？Kita coba lihat dulu ya artinya sebelum kita ke latihan. Tadi ada bulina. Li'i artinya kelebihan. Li'i artinya manfaat, Bu. Yang tadi ya, li'i. Gimana ya? Hmm, li'i. Oh ini, benefit, manfaat. Ya, kelebihan boleh tapi lebih ke manfaat ya, li'i. Mau beli modul 3 ke Pak Tony tidak dikirim. Apakah masih bisa? Bu Sinta udah WA ya. Nanti WA Pancang ya. WA dulu ke Pak Tony. Ya, mungkin dia kelewatan balas kali ya. Nanti Ibu Sinta boleh coba WA lagi untuk modul 3-nya ya, Bu. Oke, kalau gitu saya jelasin dulu ya. Berarti tidak ada yang saya kelewatan. Oke. 第12课，你喜欢你的工作吗？Kamu suka pekerjaan kamu kah？好久不见了，你过得怎么样？好久不见了，sudah lama tidak ketemu ya. Bagaimana kabarnya? Jadi teman-teman kalau tanya kabar boleh, 你过得怎么样？马马虎虎，你呢？Biasa-biasa saja. Kamu gimana? Ya, jadi boleh bilang mama huhu. Kalau teman-teman mau pakai 不错, 还行, 还可以, itu semua boleh ya. Di sini saya kasih variasi mama huhu. Mama huhu, 你呢? Gimana dengan kamu? 最近特别忙，你还在老地方上班吧？Jadi si A bilang, akhir-akhir ini sangat-sangat sibuk ya, 特别忙 ya. Teman-teman kemarin saya bahas tentang 特别 yang artinya spesial, tapi kalau begitu dia jadi
di depan si adjektif atau kata sifat, maka dia artinya sangat, 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 sangat lebih dari 很 gitu ya. 最近特别忙，你还在老地方上班吗？jadi apakah kamu masih kerja di tempat lama ya? 老地方 itu tempat lama. 是啊，听说你刚换新工作，怎么样？怎么样就是怎样，sama ya，怎么样 itu sama. Iya bener, kabarnya kamu ganti pekerjaan baru ya? Gimana ya? 怎么样, sama teman-teman ya. 还能适应吧？适应 itu beradaptasi. Udah bisa beradaptasikah gitu ya? Karena dengar-dengar kamu baru ganti pekerjaan baru. 还行，除了上班地点有点儿远以外，还行，masih oke。除了上班地点有点儿远以外，selain tempat kerjanya agak jauh, jadi maksudnya hanya tempat kerjanya yang agak jauh ya, 其他的 yang lain 都还可以，semuanya masih oke. Jadi dia bilang, ya oke sih, cuman tempat kerjanya aja yang agak jauh ya, selainnya itu oke. 你喜欢你的新工作吗? Kamu suka pekerjaan baru kamu kah? Terus si A bilang, 喜欢，我在这儿有很大的发展机会. Dia merasa di tempat baru sekarang itu ada kesempatan berkembang yang sangat besar ya. Teman-teman kalau mau pakai kalimat yang seperti ini bisa langsung kopas ya. 很大的发展机会 ya. Kesempatan berkembang yang sangat besar. 老板人也很亲切bos orangnya juga sangat ramah. 同事之间的关系也很好. Tadi kita belajar 之间 di antara ya. Hubungan di antara teman-teman satu kerja juga sangat bagus. 工资福利也不错. Masih ingat 工资 tadi kayaknya Bu Lina ada tanya ya. Sama dengan 待遇 ya, gaji. Fuli itu adalah kesejahteraan. Kesejahteraan ini adalah tunjangan ya. Jadi gaji, tunjangan juga lumayan. Nina, bagaimana dengan kamu? Ni 喜欢你的工作吗? Nah, si A tanya balik ya. Terus si B bilang, 最近工作压力很大. Akhir-akhir ini pekerjaan tekanan pekerjaannya sangat besar ya. 最近工作压力, tekanan pekerjaan sangat besar. 同事们的关系开始复杂. Hubungan teman sekerja mulai rumit. Rumit itu maksudnya kalau kita tahu tuh kerjaan di kantor kadang-kadang bisa gontok-gontokan itu maksudnya ya. Jadi udah nggak simple, udah nggak sederhana gitu. 我真有点儿受不了. Nah, ini menyambung kalimat 受不了 yang tadi kita bahas juga. Wah, saya benar-benar merasa sedikit udah tidak bisa tahan lagi gitu ya. 其实待遇挺好的. Nah, sebenarnya gajinya lumayan. Artinya gajinya sih oke gitu ya. 老板人也不错. Bos juga orangnya lumayan. 所以这些令我犹豫不决. Jadi si B itu dia tidak bisa membuat keputusan atau ragu-ragu. Artinya mau ganti kerjaan nggak ya? Karena eh, apa namanya? Gajinya oke, bosnya juga lumayan sih, cuman hubungan teman sekerjanya kurang, jadi lingkungan kerjanya kurang, makanya itu dia bingung gitu ya, eh, mau diterusin apa enggak gitu. Nah, oke, itu si A bilang, 我能理解你的处境, saya bisa memahami kondisimu. Nah, karena ini orang, dia pakai 处境. 很多时候, di banyak waktu, di banyak saat gitu ya, 很多时候都会有一些情况让我们不知所措. Ada banyak kondisi yang membuat kita tidak tahu mesti ngapain. Maksudnya kita tidak bisa memilih, kita juga tidak tahu solusinya. 你可以再想清楚. Kamu boleh coba pikir-pikir lebih jelas lagi. 自己注重哪些工作条件? Kita sendiri itu menitik beratkan atau fokus gitu ya sama syarat pekerjaan yang seperti apa. Jadi kan ada orang tuh cari pekerjaan yang penting bosnya enak. Ada orang cari pekerjaan yang penting gajinya oke ya, yang lain nggak apa-apa. Ada juga orang cari pekerjaan semuanya mau oke ya, mau gaji, mau bos, mau hubungan dengan teman kerja juga mesti bagus ya. Nah, terus akhirnya disimpulkan sama si B, 好的
谢谢你的意见呀，terima kasih buat saranmu。是的，呀，没有十全十美的工作环境，tidak ada lingkungan kerja yang perfect, yang sempurna ya, 各有利弊，masing-masing ada kelebihan dan kekurangan。我们今天来不及绘画，对吧？Ya, nggak keburu untuk conversation, nggak apa-apa. Tapi saya sudah kelarin ya, apa penegasan untuk arti di dalam conversationnya. Dan 我们下星期再来做练习，大家可以在家里好好复习。我们下星期见，kita sampai ketemu di minggu depan。谢谢大家，祝大家周末愉快。谢谢班长，拜拜。